Selamat sore sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam berkebun. Inilah kondisi dari cabai kita. Ini relatif hampir 20 hari setelah pindah tanam lah ya. Ini cabenya subur-subur sedulur. Ini tanpa menggunakan urea, NPK ya. Ini juga tanaman melon, pengganti melon yang sebelumnya busuk akar ya. Ini juga itu kacang hijau yang tadinya toge dibuang sebagai limbah malah tumbuh, malah kita dapat sekitar 10 titik seperti ini. Dan subur-subur meskipun tanah liat, tanah alot seperti ini ya. Tadi malam hujan tapi ini udah kering kerontang. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ini cabenya relatif ya tumbuh subur-subur ini. Nih. Ya. Pepayanya juga. Nah, sambil menunggu ini apu-apu kering, kita sudah membuat titik tanam dan sudah menyiram dan sudah memberikan pupuk organik ini ya. Ini hasil racikan sendiri yang berbahan dari itu serut kelapa yang sudah difermentasi berbulan-bulan. Nah, ini sengaja dijemur dari polybag. Ini di polybag untuk menguji ketahanan ketika nanti sudah dipindah, karena relatif masih kecil. Tapi dengan dijemur begini, disiram begini, berarti memastikan akarnya sudah mampu menyesuaikan ketika nanti kita sudah pindah ke media tanam ini. Nah, ini sedulur, ini cabai kita. Nih penampakannya. Nah, ini juga ya. Tadi pagi kita pindah ke sini untuk mengetes kemampuannya. Nah, seperti ini. Dia mengering. Tapi bukan mati nih, bukan layu. Hanya karena proses panas dia mengkerut. Sementara temannya ini segar-segar saja. Jadi artinya apa? Ini nanti kita siram. Menurut jadwal kita akan pindah tanam besok. Hari ini panas, tetapi ini kita mau siram dulu. Jadi kita ini mau ngambil momen untuk mau menyiram sore hari. Nah, ini sedulur. Ini posisi 2 bedengan kita. Ini sekitar 10 atau 12 hari setelah pindah tanam. Ya. Dan ini relatif kita lagi belajar berkreasi ya, tidak menggunakan pupuk organik, tidak menggunakan pupuk pabrikan, urea, NPK atau apapun. Ini kita mengolahnya ini seperti ini ya. Jadi ini belum jadi rebuk, ini belum. Tetapi waktu kita mempersiapkan titik tanam, kita buat dulu di sini tanah, kita cocok-cocok, kita siram, kita tambah tanah, kita cocok-cocok, kita tambah tanah, kemudian kita biarkan 2-3 hari baru kita pindah ini. Nah, jadi ini sedulur. Relatif ini subur-subur karena kandungan di media tanamnya itu adalah humus kompos. Ini belum kering malah ya. Nah, ini sedulur, hijau-hijau. Yang bagian bedengan ini potong pucuk, ini tidak ya. Hanya untuk melihat perbandingan nanti bagaimana jumlah cabangnya, jumlah buahnya, ukuran besar buahnya dan lain-lain. Jadi kita lagi bereksperimen. Nah, ini sedulur, meskipun ini hanya sekitar 30 cabai keriting kecil di bedengan which culture terbuka ini, semua yang namanya kayu lapuk, kayu kering ya, dedaunan yang berupa limbah itu kita tempatkan di sini ya. Nih pupuk organiknya juga bukan pupuk buah seperti Gandasil B, tapi kita buat sendiri, racikan sendiri. Nah, ini sedulur kondisi
sebelum kita menyiram. Relatif subur-subur. Nih, jumlah cabang-cabangnya tinggi, banyak, belum ada hama. Dan nanti kita juga akan buat hama, ya, pupuk hama sendiri. Nah, ini tomat yang kemarin kita juga udah kasih pupuk buah, pupuk bunga. Ini kemarin kita kasih, ini ada sedikit efek dampak, tapi kita akan lakukan pengamatan, ya. Nah, ini yang kacang hijau, sisa limbah. Ini kacang tanah yang kita lagi bereksperimen. Lihat di video sebelumnya, kita coba stek apakah ini hidup atau nanti, ya, mati. Nah, ini dulu. Jadi ini kondisi dari tanaman kita, dan melihat ini kita sepertinya udah naik kelas ini, karena menanam cabai paling biasanya juga ya 5 batang 10 batang di polybag gimana. Sekarang ini relatif ya sudah hampir 400 titik tanam bersama dengan yang di ujung sana, ya. Di sana ada 200, di sini sekitar 250. Jadi kita lagi uji nyali, berani menaikkan volume, berani menaikkan tantangan, lalu kemudian belajar dari laboratorium nyata ini. Nah, ini adalah daun kunyit hitam yang kemarin kita udah panen. Nah, ini sengaja kita jemur. Nah, ini adalah menjadi mulsa organik. Jadi kita biasanya menempatkan ini bubuknya di bawah itu cabai, sehingga airnya bisa mengurangi bakteri patogen, bakteri negatif yang ada di tanah, di media, sehingga akar lebih berkomposisi dengan berkolaborasi dengan bakteri positif, dan juga berefek bahwa kutu kebul, kutu daun itu belum kelihatan, tapi kita dalam proses pengamatan ini. Jadi ini menjadi mulsa organik, ya. Ini nanti jadi bubuk, baru kemudian ditabur di bawah batang cabai. Sekaligus ini nanti bisa menjadi pestisida nabati, ya. Jadi kalau di video panen kunyit hitam yang saya bilang daunnya dipotong-potong, ini buktinya. Ini kita jemur karena ini kemarin hujan dan kita tidak masukkan, ya, karena itu workshop untuk tempat penyimpanan hasil-hasil fermentasi, itu dalam proses perapian. Jadi ini sedulur kondisi dari lingkungan kebun kita yang semakin hijau. Yang di karung ini adalah ya hasil pengolahan kompos organik yang kita nantikan akan jadikan pupuk. Jadi kita mengurangi penggunaan pupuk pabrikan. Nah, ini sedulur, jadi saya ditemani oleh kucing-kucing ini yang mereka bermain, meskipun ya hanya bermain, dan kemudian menemani saya. Salam sehat, salam sejahtera, salam berprestasi, dan salam menaikkan tantangan. Untuk kemudian kita bisa belajar dari beragam persoalan yang kita hadapi dan kemudian mencari solusinya. Sehat selalu.